Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai EMS. Bisa kita lihat bahwa mobil yang di bagian kanan saya ini adalah, kalau mengidentifikasi mobil ini adalah merek Toyota Avanza tipe E. Tahun pembuatannya adalah 2012. Tipe di sini untuk tipe mesin sendiri ini adalah tipe K3 VE. Oke, baik, sebelum nanti kita memulai untuk praktek, maka yang saya perlukan atau yang perlu kita pahami adalah apa aja sih alat yang akan digunakan. Oke, baik, kita bisa lihat di sini yang diperlukan adalah sarung tangan, kemudian yang kedua adalah cover, kemudian yang ketiga adalah manual book, dan yang keempat ini adalah engine scanner. Engine scanner di sini ini menggunakan tipe G-Scan 2. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan mobil, identifikasi mobil dan juga alat yang akan digunakan. Jadi setelah tadi mempelajari mengenai identifikasi dari mobil sendiri, kemudian dan juga kelengkapan dari apa yang akan harus disiapkan, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai EMS sendiri. EMS sendiri mempunyai ataupun tiga hal yang harus kita amati. Yang pertama adalah dari sensor, ini meliputi adalah input, kemudian yang kedua adalah ECU itu adalah proses, kemudian yang terakhir adalah output ini adalah aktuator. Oke, baik, kita akan belajar mengenai sensor dan juga ECU serta output. Yang pertama kita belajar mengenai sensor. Sensor yang pertama adalah yang harus kita pelajari sensor utama. Sensor utama itu meliputi dari CKP, CMP, dan juga MAP. Kemudian untuk sensor selanjutnya adalah sensor koreksi, yaitu sensor WTS, IATS, dan juga TPS. Dan juga untuk selanjutnya adalah sensor feedback, yaitu adalah ada oksigen sensor, dan yang kedua adalah knocking sensor. Kita lanjutkan kembali. Kita akan belajar mengenai output ataupun aktuator, di mana aktuator ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah injeksi bahan bakarnya yang biasa kita sebut injektor. Kemudian sistem pengapian, ada lagi yang satunya adalah sistem pemasukan udara, yaitu terdiri dari dua, ISC dan juga OCV. Tipe untuk yang selanjutnya adalah ada sistem kontrol dari emisi dan juga sistem yang lainnya. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai letak di mana sensor-sensor. Yang pertama adalah untuk sensor yang utama. Silahkan bisa kita lihat untuk sensor yang utama di bagian yang paling bawah sendiri, di bagian sini di poros singkol, ini di puli ini terdapat yang namanya CKP. Ini ya, di bawah sini terdapat yang namanya CKP. Kemudian untuk yang CMP atau camshaft position sensor, ini letaknya di bagian belakang. Nah, ini yang berwarna biru, ini adalah CMP-nya. Kemudian yang satunya lagi untuk yang sensor utama ini adalah MAP. Ini sensor MAP. Kemudian setelah kita mengetahui dari sensor utama, kemudian kita akan belajar mengenai sensor koreksi, di mana sensor koreksi ini yang pertama adalah untuk IATS, kemudian yang kedua ada TPS letak di belakang, sambil nanti kita bisa lihat dari ini karena total position sensor TPS nya. Kemudian yang satunya lagi adalah WTS, di mana WTS terletak di bagian bawah dari CMP tadi. Di CMP ini letak di bagian bawahnya, ini terdapat di bagian WTS nya di bagian bawah.
Untuk sensor feedback sendiri di sini ada dua, yang dimana yang pertama adalah oxygen sensor. Ini yang berkaitan dengan gas buang ataupun knalpot. Kemudian yang kedua adalah sensor knocking. Ini bisa dilihat di bagian sini. Sensor knocking. Nah, ini yang ada olinya ini sensor knocking. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sensor-sensor. Oke, baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai aktuator ataupun output dari sistemnya tadi. Silahkan bisa kita lihat di sini aktuator sendiri. Ini yang pertama adalah untuk sistem pengapiannya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada coil, dimana di sini terdapat 4 coil. Dari ini meliputi satu coil, satu busi ataupun busi satu mendapati satu coil. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah injeksi bahan bakarnya. Injeksi bahan bakarnya ini adalah injektor, biasa kita sebut injektor. Ya, ini di bagian ini ada 4 injektor, di setiap silinder terdapat injektor satu-satu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk sistem pemasukan udara. Ini meliputi dari ini ISC. Kemudian yang satunya adalah OCV. Oke, itu untuk yang aktuatornya. Oke, baik, untuk langkah selanjutnya adalah setelah kita tadi mempelajari sensor dan juga aktuator, yang selanjutnya adalah dimana kita akan mengetahui letak dari ECU sendiri ataupun electric control unit. Bisa kita lihat di sini. Kita lepas terlebih dahulu. Setelah kita lepas, silahkan di bagian sini di bagian samping. Nah, silahkan nih bisa kita lihat ada 3 penghubung di sini atau input yang memasukkan untuk ke ECU sendiri. Oke, baik, setelah kita tadi mempelajari tentang 3 hal tadi, ECU, aktuator dan juga sensor, maka kita akan lebih dekatnya lagi kita akan belajar mengenai soket mana yang harus dimasukkan, yaitu adalah di soket DTC. Ini DTC nya adalah di bagian sini. DTC itu adalah data trouble circuit, ini di bagian sini. Kemudian setelah selesai, kalau kita mengetahui yang di sini, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita harus mengetahui engine check-nya atau indikator check engine. Ini di bagian sini. Ketika kita sudah di-on-kan mobilnya, kemudian akan mengetahui indikator engine tersebut.